melihat bagaimana perjalanan Lindong menemukan simbol leluhur serta melatih kultivasinya di alam bebas. Sambil berhadapan dengan banyak hewan buas serta beberapa orang yang cari gara-gara dengannya. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos lah. Yuk. Di awal season ketiga ini dapat kita lihat bahwa Lindong telah memulai perjalanannya dan sedang berada di tengah kejar-kejaran dengan beberapa leopard buaya. Penampilan Lindong sudah sangat berubah dari season kedua, di mana sekarang Lindong lebih mirip dengan petapa gunung yang sudah tidak ganti baju bertahun-tahun. Meskipun penampilannya bulukan, tampak jelas jika kekuatan Lindong telah meningkat sangat drastis. Bahkan kini Lindong memiliki tubuh guntur matahari besar yang membuat Lindong bisa bergerak secepat kilat dan kilatan guntur terus menguar setiap Lindong menggerakkan bagian tubuhnya. Seperti yang kita lihat di ending season kedua, Lindong masih bersama dua adik pungutnya yang setia, yaitu Xiaoyan si harimau piton api dan Little Marten alias Marta yang sekarang namanya berubah menjadi Xiao Diao. Dengan kekuatannya yang sekarang, Lindong dapat mengalahkan beberapa leopard buaya dengan sangat mudah dan menyisakan satu untuk dijadikan mainan untuk Xiaoyan. Ketika Lindong masih asyik membanggakan kekuatan tubuh guntur matahari besar, tiba-tiba Xiao Diao muncul dan mencibir Lindong dengan mengatakan tubuh Lindong hanyalah tubuh percikan guntur kecil. Menurut iblis surgawi itu, jika Lindong benar-benar telah menguasai tubuh guntur matahari besar perunggu, krucil-krucil seperti leopard buaya tidak akan mampu melukainya sama sekali. Ketika itu Lindong melihat kilatan-kilatan guntur di langit, yaitu melatih tubuh gunturnya secara langsung berhadapan dengan guntur asli, alias dengan sengaja membuat tubuhnya disambar oleh petir. Ayo! Namun seperti yang dikatakan oleh Xiao Diao, menyerap guntur asli secara langsung memang sulit dilakukan. Semakin lama tubuh Lindong terasa semakin sakit hingga membuat hampir tidak sadarkan diri. Tetapi Lindong berhasil mempertahankan kesadarannya dan langsung menggunakan akar simbol alias jimat rohnya untuk menyerap tubuh guntur tersebut. Hingga akhirnya... Meskipun sempat dibuat kesal oleh Lindong, dia mengakui jika ide Lindong untuk menggunakan jimat roh memang patut diacungi jempol. Kini setelah berhasil menyerap kekuatan guntur, Lindong langsung mau menguji coba kekuatan barunya dan merapal tubuh guntur matahari besar yang sesungguhnya. Tapi ternyata walau sudah menyerap guntur asli, Lindong masih belum berhasil membuka meridian terakhir tubuh guntur perunggu. Lindong bertekad sebelum sampai di Prefektur Dahuang, dia harus menguasai tubuh guntur matahari besar terlebih dahulu. Ketika mau melanjutkan perjalanan, Lindong baru sadar kalau Xiaoyan ternyata tidak berada bersama mereka. Awalnya Lindong tenang-tenang saja karena berpikir Xiaoyan sedang berburu monster hutan untuk meningkatkan kultivasinya. Namun beberapa saat kemudian dari kejauhan Lindong mendengar suara erangan harimau yang tidak lain dan tidak bukan merupakan auman Xiaoyan. Ternyata saat Xiaoyan sedang berburu monster hutan, adik pungut Lindong itu ditangkap oleh rombongan yang dipimpin oleh pemuda bernama Diyun, seorang tuan muda keluarga Di yang berasal dari Prefektur Dahuang. Diyun tampaknya tertarik kepada Xiaoyan sebagai harimau piton api yang telah berevolusi. Karena itulah tuan muda keluarga Di itu berniat menjadikannya hewan peliharaan. Karena diserang keroyokan, Xiaoyan pun menjadi tidak berdaya dan berhasil diikat oleh bawah-bawahan Diyun hingga akhirnya Lindong datang dan menyelamatkan adik pungutnya tersebut. Mengetahui harimau yang dia tangkap secara paksa sudah ada pemiliknya, bukannya minta maaf, Diyun justru memaksa Lindong menjual Xiaoyan kepadanya. Diyun mengiming-imingi banyak uang untuk membeli harimau piton api tersebut. Namun tentu saja Lindong tidak akan menjual saudaranya sendiri. Dengan tegas Lindong menolak penawaran Diyun dan membuat tuan muda serakah itu menjadi kesal hingga akhirnya menyerang Lindong dengan tombak esensi asuranya. Tapi ternyata dengan satu kibasan tongkat kerajaan surgawi kuno milik Lindong yang ternyata bernama tombak kilin, Diyun langsung terpental. Lindong juga mengambil tombak asura Diyun sebagai permintaan maaf. Tapi tepat ketika Lindong hampir pergi, tiba-tiba datanglah ayah Diyun yang bernama Diteng.
Berbeda dengan anaknya, Diteng bersikap lebih tenang dan tidak ingin cari gara-gara dengan Lindong. Bahkan Diteng setuju memberikan Lindong 20.000 pil Yuan Muni sebagai harta tukar untuk mengembalikan tombak Asura. 只要用2万纯元丹来交换即可。Teman-teman, ini saldoku. Dan ini saldo temanku. 告辞。 Ternyata Diteng membiarkan Lindong pergi bukan tanpa alasan. Bapak keluarga Di itu tidak ingin membuang waktu menghadapi Lindong karena dia ingin segera mencari binatang kristal guntur. Setelah mendengar dari Shoyan bahwa sumber guntur yang didapatkan oleh binatang kristal dapat digunakan untuk melatih tubuh guntur, Lindong tidak ragu untuk mengikuti rombongan keluarga Di dengan tujuan mendapatkan sumber guntur tersebut. Singkat cerita, Lindong mengikuti keluarga Di hingga mereka melihat seekor hewan menyerupai naga dengan kaki dan tanduk di sebuah tebing berbatu. Kuda naga itulah yang disebut sebagai binatang kristal guntur yang sedang OTW naik jabatan alias dipromosikan. Ketika hewan tersebut berhasil menerima beberapa serangan guntur dan menyelesaikan promosinya, maka hewan kristal guntur akan mendapatkan sumber gunturnya. Ternyata hewan tersebut berhasil dipromosikan dan naik jembatan untuk mendapatkan sumber guntur. Beberapa saat kemudian sebuah bola cahaya kebiruan yang mengeluarkan aura guntur yang sangat besar muncul dan akan segera diserap oleh hewan kuda naga tersebut. Ketika itulah keluarga Di yang sudah mengincar sumber guntur langsung melancarkan serangan kepada kuda naga. Tapi hewan yang telah dipromosikan tersebut tentunya memiliki kekuatan yang besar sehingga menyulitkan keluarga Di untuk mendapatkan sumber guntur. Kondisi itulah yang dimanfaatkan Lindong untuk mengambil sumber guntur. 小子，你的命！不好意思，雷源归我了。 Karena benda yang sudah sangat dia incar direbut, kini Diteng tidak memiliki rencana untuk terus beramah tamah dengan Lindong. Tidak hanya Diteng, kuda naga pun juga belum terima sumber gunturnya direbut dan ikut mengejar Lindong. Ketika itu Shoyan berusaha membantu Lindong dengan menghadapi kuda naga, sementara Lindong sendiri harus bertarung melawan Diteng dengan bilah penakan gunungnya. Lindong pun mengeluarkan teknik tombak kilin surgawinya dan berhasil melarikan diri. Wah, jauh. Meski berhasil melarikan diri sendiri, tentunya berurusan dengan keluarga besar bukanlah hal yang mudah, karena Diteng langsung mengumpulkan orang-orangnya dan mengepung seluruh hutan untuk mencari seorang Lindong. Kini Lindong merasa cukup kesulitan, dia tahu kekuatannya masih berada di bawah Diteng. Jadi pertarungan langsung pasti akan merugikan dirinya, apalagi Shoyan juga belum jelas ada di mana setelah bertarung dengan kuda naga sebelumnya. Ketika itulah Xiao Diao mencium aroma terbakar dan ternyata itu adalah aroma pertarungan antara Shoyan dan kuda naga. 小袁，小袁， Tanpa diduga-duga ternyata Shoyan berhasil membunuh kuda naga meskipun hasilnya tubuh harimau unyu itu harus gosong dan babak belur. Dalam kondisi seperti ini Lindong tidak mungkin mengajak Shoyan melarikan diri, jadi Lindong memutuskan untuk bersembunyi di sebuah goa yang berada di balik air terjun untuk menghindari Diyun dan komplotannya sekaligus menunggu Shoyan untuk kembali pulih. Dalam persembunyiannya Lindong terkejut ketika tiba-tiba muncul cahaya kebiruan yang cukup aneh dari tubuh Xiao. Ternyata esensi binatang kristal alias kuda naga yang berhasil dipromosikan sebelumnya telah berpindah ke tubuh Shoyan dan sedang membuat tubuh harimau piton api tersebut bertransformasi. Jika Shoyan berhasil berevolusi dan menyerap esensi hewan kristal, pasti kekuatannya akan meningkat dengan sangat cepat. Tidak mau ketinggalan dengan hewan pungutnya, Lindong juga memanfaatkan waktu untuk menyempurnakan sumber guntur yang berhasil dia dapatkan. Tapi ternyata sumber guntur itu memiliki kekuatan yang sangat besar hingga membuat Lindong kesulitan menyerapnya. Xiao Diao terus berusaha mengingat agar Lindong tidak memaksakan diri menyerap sumber guntur karena bisa saja menghancurkan dirinya sendiri. Ketika itu sekali lagi Lindong menggunakan akar simbolnya untuk membantu menyempurnakan sumber guntur hingga akhirnya di saat yang sama rombongan keluarga dia sedang berkumpul di hutan bertemu dengan Liu Lao Guiu, seorang tetua dari keluarga Liu. Bapak-bapak dengan rambut model highlight itu menawarkan bantuan untuk merebut kembali sumber guntur dengan catatan sumber guntur tersebut harus dibagi secara merata. Ketika obrolan bapak-bapak yang cukup serius itu masih berjalan, tiba-tiba muncul ledakan kekuatan yang berasal dari arah air terjun yang tidak lain dan tidak bukan merupakan tempat persembunyian Lindong. Dan ketika itulah Lindong yang telah berhasil menyerap sumber guntur menembus ranah penciptaan bentuk dan mulai menunjukkan dirinya.
这雷源果然是个好东西，还得谢谢狄老哥。 Melihat Lindong berhasil menyempurnakan sumber guntur dan Li Laogiao mengejeknya, emosi Di Teng benar-benar meledak. Tetua keluarga Di itu berniat membunuh Lindong, kemudian menyempurnakan sumber guntur dari tubuh Lindong yang sudah tidak bernyawa. Dengan demikian baku hantam antara Lindong dan Di Teng pun dimulai. Ternyata kekuatan Lindong kini memang benar-benar meningkat drastis. Bahkan Di Teng dengan mudah dipentalkan dan membuat tetua keluarga Di itu tidak memiliki pilihan selain menerima bantuan dari Liu Laoqiu. Walaupun bapak-bapak bau tanah di hadapannya sudah bekerja sama, Lindong sama sekali tidak gentar dan berhasil menangkis semua serangan gotong royong di antara Di Teng dan Liu Laoqiu. Bahkan memberikan serangan balik yang berhasil membuat bapak-bapak itu terluka. Meskipun sudah dilibas sedemikian rupa, dua bapak-bapak belum menyerah dan kini mulai merapal teknik andalannya. Di Teng mengeluarkan teknik jari sumber darah, sementara Liu Laoqiu mengeluarkan bilah tapak pedang iblis yang keduanya sama-sama merupakan seni bela diri tingkat atas. Untuk melawan serangan kombinasi bela diri tingkat atas itu, kini Lindong mengeluarkan teknik tombak kilin perubahan naga yang menyebabkan terjadinya benturan kekuatan dan ledakan energi luar biasa besar. 天雷击法，化消极。 Melihat ledakan yang sangat besar di tempat Lindong berada yang sekarang dipenuhi debu-debu bertebangan, dua bapak-bapak sudah tertawa senang, merasa mereka telah mengalahkan seorang Lindong. Tapi samar-samar cahaya kebiruan muncul dari balik debu yang disusul dengan kilatan guntur yang diiringi kemunculan Lindong dari balik badai debu. Tanpa membiarkan Di Teng banyak omong, Lindong langsung mengeluarkan transformasi 1000 api miliknya dan menggeprek dua bapak-bapak tanpa ampun. Tidak selesai sampai di situ, muncul ledakan lain dari balik air terjun yang mengartikan transformasi Shoyan telah selesai. Dan ini dia wujud upgrade harimau piton api kesayangan Loli Kintan. Waduh, jadi gigi banget Shoyan ya. Aura yang dikeluarkan harimau piton api itu sudah membuat Di Teng dan Liu Laoqiu getar-getir, apalagi ketika Shoyan mengaum keras hingga membuat dunia sekitar merasa bergetar. Auto pengen pipis di celana lah tuh dua bapak-bapak. Ketika Lindong bertanya apakah mereka ingin melanjutkan pertarungan, Di Teng langsung sadar diri dan memohon belas kasihan kepada Lindong. Bahkan Di Teng memberikan 100.000 pil yuan murni sebagai kompensasi dan meminta Liu Laoqiu untuk memberikan pil yuan murni juga kepada Lindong dalam jumlah yang sama. Wah, 我先告辞了。 Indonesia siap menangkap? Download dan mainkan Pokemon Go bahasa Indonesia sekarang. I'll gladly become Yacha to protect Aisha. Setelah memiliki objek terbang pribadi dan siap melanjutkan perjalanan ke kota Dauwang yang sering disebut sebagai dinasti Yan Agung, hingga sampailah mereka di sebuah hutan berkabut yang sangat aneh. Kenapa aneh? Karena sudah 2 hari berlalu dan Lindong sama sekali belum bisa menemukan jalan keluar dari hutan. Di sini kita bisa melihat wujud lain dari Shoyan yang kini dapat berubah menjadi kucing merah yang sangat lucu. Saat perjalanan di hutan kabut diwarnai dengan perdebatan antara Shoyan dan Xiao Diao yang adu kelucuan. 你这蠢货，这是你掉下的位置，就怕你。Ternyata teriakan itu berasal dari Jiang Yinyin, seorang gadis kecil yang tampaknya juga tengah tersesat di hutan dan sedang berada dalam bahaya karena dihadang oleh monster hutan kabut. Tanpa pikir panjang, Lindong pun menolongnya dan bertanya kenapa bisa ada anak kecil seperti Jiang Yinyin berada di tengah hutan yang berbahaya, dan ketika itulah samar-samar Lindong dapat melihat banyak bayangan orang di antara kabut-kabut yang ternyata telah mengepungnya. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, jadi Lindong mengeluarkan tombak kilinnya untuk berjaga-jaga. Tapi ternyata rombongan itu tidak lain adalah kelompok lucu bela diri elang dari kota Daing yang dipimpin oleh Jiang Li yang merupakan ayah Jiang Yinyin. Yang artinya mereka berada di kelompok yang sama dengan kelompok kecil yang diselamatkan oleh Lindong. Jiang Li dan putrinya Liang Su langsung memastikan kondisi Jiang Jinjin yang sebelumnya menghilang dari kelompok mereka. 没事，是这个大哥哥救了我。 Mengetahui Lindong telah menyelamatkan putrinya, Jiang Li langsung berterima kasih dan memperkenalkan diri dengan penuh hormat. Ketua dojo bela diri elang itu juga menanyakan apakah Lindong sebenarnya tidak berasal dari daerah itu. Mendengar pertanyaan Jiang Li, Lindong merasa ini merupakan saat yang tepat untuk meminta tolong.
Lindong menjelaskan jika dirinya memang bukan penduduk asli Provinsi Dahuang atau Provinsi Daying dan sudah terjebak dalam hutan kabut ini selama beberapa hari. Jadi Lindong meminta tolong kepada Jiang Li untuk membawanya dan membantunya keluar dari hutan. 弟弟，我们现在的状况并不好，再带个陌生人。 Sepertinya dojo bela diri elang itu telah mengalami sesuatu yang buruk sehingga membuat Jiang Su melarang ayahnya membantu Lindong. Namun sebaliknya Jiang Jinjin justru memohon kepada ayahnya agar mereka bisa membantu Lindong keluar dari hutan. Barulah kemudian Jiang Li menjelaskan bahwa sebelumnya kelompok mereka memang terlibat sesuatu yang buruk. Ketua dojo itu khawatir jika Lindong bersama mereka justru Lindongnya akan berada dalam bahaya. Mendengar kekhawatiran Jiang Li, Lindong langsung berusaha menenangkannya. Bagaimanapun, Lindong adalah seseorang yang baru saja menembus ranah penciptaan bentuk. Bahkan gini dia memiliki pengawal pribadi harimau bersayap api. Karena Lindong bersikuku untuk berjalan bersama dengan dojo bela diri elang, kini Jiang Li pun dengan senang hati mempersilahkan Lindong untuk bergabung dengan kelompoknya. 我们这就出发。大哥哥，跟我来。 Sepanjang perjalanan, Lindong banyak mengobrol dengan keluarga Jiang. Mulai dari Jiang Yin yang bertanya kepada Lindong bepergian dengan pakaian belel, sampai dengan Jiang Li yang mengira Lindong pergi ke Provinsi Dahuang untuk mengunjungi monumen kuno Dahuang. Sementara Lindong yang justru baru mendengar nama monumen kuno Dahuang ini ganti bertanya, tempat macam apakah yang disebut oleh Jiang Li tersebut. 大荒古碑，一般这个时候去大荒就。 Jiang Li berpikir demikian karena selama ini tiap ada orang luar yang pergi ke Provinsi Dahuang bertujuan untuk mengunjungi monumen kuno tersebut yang dikenal sebagai lokasi banyak harta karun dan tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi. Menurut informasi yang pernah Jiang Li dengar, dalam monumen kuno tersebut terdapat reruntuhan sekte kuno yang sangat berharga. Kabar mengatakan bahwa selain tersimpan harta karun, ada juga tersimpan metode rahasia bela diri dari reruntuhan sekte kuno tersebut. Meskipun kabar yang beredar sangatlah heboh, namun hingga sekarang belum ada sekte maupun keluarga besar yang berhasil mengklaim monumen kuno tersebut. Karena ternyata monumen kuno Dahuang dilindungi oleh segel yang sangat kuat. Meskipun begitu, segel sekuat apapun pasti memiliki kelemahan. Begitu pula segel yang melindungi monumen kuno Dahuang. Menurut kabar yang beredar, setiap 3 tahun sekali segel tersebut akan berada dalam waktu terlemahnya. Periode inilah yang dianggap sebagai waktu terbaik untuk berburu harta karun. Karena Lindong pergi ke Provinsi Dahuang di waktu tersebut, Jiang Li jadi berpikir kalau Lindong memang berniat mengunjungi monumen kuno Dahuang. Ketika itulah Xiao Diao mengatakan kepada Lindong bahwa peninggalan sekte kuno ini kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan simbol leluhur yang sedang dicari oleh Lindong. Karena itulah Lindong yang sebelumnya tidak mengetahui sama sekali tentang monumen kuno, kini justru sangat tertarik untuk mengunjunginya. 如果有机会，我也想去大荒古碑见识一番。 Ketika mendengar rencana Lindong untuk mengunjungi monumen kuno, Jiang Li tertawa sangat keras. Hal ini disebabkan karena menurut Jiang Li, kawasan monumen kuno Dahuang selalu menjadi tempat berkumpulnya praktisi kuat dan terhormat dari berbagai sekte. Kalau Lindong pergi ke sana dalam kondisi tubuh bulukan dan baju compang-camping seperti ini, Alto dikira gelandanganlah si Lindong dan pasti kesulitan untuk memasukinya. Jiang Yin yang mendengar itu meminta ayahnya untuk memberikan satu setel pakaian baru yang lebih pantas digunakan untuk Lindong mengunjungi monumen kuno Dahuang. Meskipun Lindong berusaha menolaknya karena merasa tidak enak, pada akhirnya Jiang Li tetap memaksa karena merasa berhutang budi kepada Lindong. Jiang Li mengatakan dia akan memberikan baju baru untuk Lindong ketika mereka sampai di tempat peristirahatan. 大家加速，到前方扎营。Singkat cerita, sampailah mereka di bagian paling aman dari hutan kabut dan mulai membangun tenda karena waktu memang telah malam dan saatnya bagi rombongan dojo bela diri elang untuk beristirahat. Sesuji, Jiang Li memberikan Lindong sepasang baju baru dari dojonya dan meminta Lindong segera berganti pakaian agar terlihat lebih ganteng. Dan akhirnya... Penampilan Lindong setelah berganti pakaian memang terlihat jauh lebih tampan dan gagah hingga membuat semua orang terpana termasuk Yang Xiu. Nah kan, makin fuckboy aja nih si Lindong. Lindong dan Jiang Li semakin akrab, bahkan si ketua dojo juga mengajak Lindong minum-minum anggur terbaik di dojo mereka sambil mengobrol dan menghabiskan malam. Ketika masih asyik minum-minum, tiba-tiba terdengar auman aneh yang membuat seluruh anggota dojo menjadi panik dan waspada. 不要慌张，大家提高警惕。 Menyaksikan hal itu, Lindong tidak dapat menahan rasa penasaran dan menanyakan masalah apa yang sebenarnya sedang dialami oleh rombongan dojo bela diri elang.
Setelah menghela napas panjang, Jiang Li menceritakan bahwa sebelumnya mereka sedang mencari obat di hutan, dan ketika itu mereka tidak sengaja membunuh anak Raja Buaya Panter yang merupakan penguasa hutan kabut. Karena itulah sejak tadi rombongan mereka terus dikejar oleh hewan-hewan buas yang sepertinya menuntut balas atas kematian anak raja mereka. Kini pasukan buaya panter itu berhasil mengejar mereka dan mengepung perkemahan dengan sangat cepat. Tidak selesai sampai di situ, Raja Buaya Panter bahkan juga ikut datang dalam penyerangan menuntut balas atas kematian anaknya tersebut. Karena Raja Buaya Panter sudah datang, Jiang Li sudah sadar bahwa tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk melarikan diri lagi. Jadi Jiang Li mengajak anggota-anggotanya untuk bersiap melawan pasukan Buaya Panter, serta meminta bantuan Lindong untuk melindungi Yin Yin. Lindong berjanji kepada Jiang Li bahwa dia akan melindungi Jiang Yin Yin setelah memastikan putrinya aman. Dengan demikian pertarungan antara dojo bela diri elang dan pasukan Buaya Panter pun dimulai. Seperti yang diperkirakan, pertarungan melawan monster penguasa hutan kabut tentunya tidak bisa dilakukan dengan mudah. Kerucil-kerucil Buaya Panter mampu membuat banyak anggota dojo bela diri pedang yang tumbang dengan sangat cepat. Belum lagi kekuatan Raja Buaya Panter yang jauh melebihi anak buahnya, bahkan membuat Jiang Li pun kesulitan berhadapan dengan Raja Monster penguasa hutan kabut tersebut. Meskipun berhasil membuat Raja Buaya Panter terdorong, serangan Jiang Li sama sekali tidak membuat Raja Buaya terluka. Kedua pimpinan dari masing-masing kelompok itu pun melanjutkan pertarungan dan terlibat dalam benturan kekuatan yang sangat besar. Bagaimanapun kekuatan fisik seorang manusia biasa, jika harus diadu dengan monster atau hewan buas, pasti memiliki jarak yang cukup besar. Hal ini terlihat dari bagaimana Jiang Li terus didorong oleh Raja Buaya. Karena itulah Jiang Li memutar otak dan berusaha menyerang Raja Buaya dari atas dan mampu membelah bagian perut Raja Buaya. Melihat ketua dojo mereka berhasil membelah tubuh Raja Buaya Panter, orang-orang dojo bela diri elang langsung berteriak kegirangan. Namun Jiang Li menyadari bahwa masih ada pasukan Buaya Panter yang tampaknya belum mundur walau rajanya telah terbunuh. Ketika itulah dia baru tahu bahwa Raja Buaya belum mati dan justru menyerangnya dari belakang diam-diam. Sekarang dua raja dan ratu buaya berjalan mengelilingi Jiangsu dan Jiang Li yang terluka cukup parah dan bersiap menghabisi ayah dan anaknya tersebut. Hingga akhirnya Lindong mengetahui bahwa dua monster penguasa hutan kabut itu sudah mencapai ranah penciptaan bentuk. Karena itulah pemilik batu suci tersebut meminta Jiangsu membawa ayahnya yang terluka menepi lebih dulu agar Lindong bisa bertarung dengan raja dan ratu buaya panter dengan lebih leluasa. Jiang Li tidak dapat melakukan apapun kecuali berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Lindong dan menyingkir agar tidak menjadi beban lain untuk pemuda asing yang baru saja ditemuinya tersebut. Hanya dalam 2 kali pukulan, dua pimpinan Buaya Panter berhasil dibuat terpental jauh. Meski begitu, Raja Buaya Panter belum menyerah dan justru membuat serangan gabungan untuk menggeprek Lindong. Mulai Raja dan Ratu Buaya mulai menyusun serangan gabungan, Lindong mengeluarkan teknik tapak iblis prasasti emas untuk menahan serangan dari Raja dan Ratu Buaya Panter dan balik menyerang dengan tombak kilim surgawi hingga akhir.